Oke, ini adalah pembahasan soal UTBK tahun 2019. Jadi di sini ada ilustrasi tabung A, B, dan C, di mana nanti di sini juga ada komponen basa kuat dengan asam. Jadi di sini ada campuran asam dengan basa, di mana juga diketahui per butirnya adalah 0,1 milimol dengan pKa-nya sebesar 4. Nah, di sini pKa sama dengan 4 berarti Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, ini yang diketahui. Kemudian sekarang kita ke soal. Berdasarkan ilustrasi molekular di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, maka ilustrasi molekular yang membentuk larutan penyangga adalah, nah di sini kita diminta untuk mencari manakah yang membentuk larutan penyangga dari campuran asam dan basa ini. Nah, jadi di sini ada kata kunci larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga itu dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu, jadi nanti kita bisa langsung mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Plus garam atau basa konjugasi ya ini ya. Kemudian cara yang tidak langsung itu kita bisa mencampurkan asam lemah dengan basa kuat atau sebaliknya basa lemah dengan asam kuat. Tapi syaratnya jumlah mol yang lemah atau jumlah mol asam lemahnya ini harus lebih banyak. Jumlahnya harus lebih banyak. Jadi nanti yang bersisa adalah yang lemah dengan garamnya. Nah, seperti ini. Atau di sini dapat dibuat dengan larutan basa lemah dengan asam kuat. Oke. Nah, berarti di sini ini yang harus lebih banyak jumlahnya. Oke, seperti ini konsepnya. Kemudian kita analisis pada tabung A. Mol OH- atau basa kuatnya itu kita hitung jumlahnya. Jadi yang pada tabung A OH-nya ada berapa nih? Kita hitung OH- itu yang bulatan hitam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian dikalikan 0,1 milimol agar kita tahu molnya OH-. Ini berarti 0,6 milimol. Kemudian HA-nya, berapa ini jumlahnya HA? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 juga. Ini berarti dikalikan 0,1 berarti 0,6 milimol. Oke, seperti ini. Di sini kita sudah tahu, jadi jumlah OH- dengan HA itu sama jumlahnya. Nah, jadi termasuk ke dalam syaratnya larutan penyangga nggak nih? Jadi jumlah mol atau jumlah partikel dari OH- dengan HA itu dia sama. Bukan ya? Jadi maka dapat disimpulkan tabung A ini tidak membentuk larutan penyangga. Jadi nanti ini tabung A adalah membentuk larutan terhidrolisis. Jadi terhidrolisis parsial atau sebagian. Berarti yang A ini bukan ya. Kemudian kita analisis pada tabung B. Jadi di sini ada tabung B dengan jumlah OH- dengan HA-nya berapa? Yuk kita hitung. OH-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 dikali 0,1 milimol. Hasilnya adalah 0,8 milimol. Oke, kemudian HA-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 5 kali 0,1 hasilnya adalah 0,5 milimol. Nah, dari sini dapat kita ketahui mol OH- atau basa kuatnya ini lebih besar ya. Jadi ini mol basa kuatnya lebih besar sehingga dapat disimpulkan pada tabung B ini larutannya tidak membentuk larutan penyangga karena yang bersisa adalah basa kuatnya. Kalau terbentuk larutan penyangga itu jika nanti yang bersisa itu adalah yang lemah ya, komponen yang lemah. Sementara pada tabung B yang bersisa atau yang lebih banyak jumlahnya adalah yang basa kuatnya atau komponen kuat. Nah, seperti ini. Jadi jika bereaksi akan bersisa basa kuat ini ya yang pada tabung B.
di akhir reaksinya, sehingga dapat disimpulkan tidak membentuk larutan penyangga. Oke, sekarang kita analisis yang tabung C. Sama langkahnya, kita hitung masing-masing berapa jumlah OH- dengan berapa jumlah HA-nya. Nah, di sini OH- ada berapa? 1, 2, 3. Basa kuatnya hanya ada 3 partikel, kemudian dikalikan 0,1 milimol. Hasilnya adalah 0,3 milimol. Kemudian HA-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dikali 0,1 sama dengan 1 milimol. Nah, ini. Coba perhatikan adik-adik. OH- ini kan termasuk basa kuat tadi ya. Di sini udah dijelaskan OH-nya adalah ini termasuk komponen basa kuat. Nah, HA-nya, HA, ini dia komponen asamnya ya. Ini HA termasuk asam lemah. Kenapa? Karena di sini ada data pKa. Nah, jadi data Ka ini dapat digambarkan bahwa larutan tersebut terionisasi sebagian. Jadi di sini HA-nya adalah asam lemah dengan jumlah mol yang lebih banyak. Nah, jadi ini masuk ke syarat larutan penyangga sehingga dapat kita simpulkan maka pada tabung C ini merupakan atau membentuk larutan penyangga. Coba kita buktikan ya. Oke, kakak tuliskan di sini aja. Jadi tadi pada tabung C, ini kakak tuliskan ya, tabung C. Pada tabung C itu ada jumlah basa kuatnya atau OH-. Kakak tuliskan di sini ada basa kuat atau OH-nya berapa tadi banyaknya? 10 dikali, maaf, bukan 10. Kalau basa kuatnya tadi ada berapa? Coba kita lihat aja. Basa kuatnya itu 0,3 milimol. Oke, langsung kita tuliskan molnya ya. Basa kuatnya 0,3 milimol. Kemudian asam lemahnya asam lemah atau HA berapa tadi? 1 milimol. Nah, coba kita reaksikan. Ini jadi ada asam lemah plus basa kuat. Ini akan menjadi garam dan air. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan mol mula-mula, reaksi dan sisanya. Mula-mulanya HA-nya adalah 1 milimol. Ini 1 milimol ya maksudnya ya, kakak tuliskan 1 aja. Basa kuatnya 0,3 milimol. Kemudian di sini berapakah yang bereaksi di sini? Nah, berapa ini? Cara nyarinya gimana? Kita lihat dari jumlah mol yang ada di sini. Nah, jadi mol yang paling kecil itu yang habis bereaksi duluan. Ini 0,3 dengan 1 berarti yang habis bereaksi duluan adalah yang basa kuatnya ya. Berarti ini 0,3. Berarti otomatis yang asam lemahnya sini adalah 0,3 juga ya. Jadi di sini oke, kita reaksikannya kita buatnya seperti ini aja biar adik-adik bisa lebih paham. Reaksinya kakak tuliskan detail aja ya. Jadi di sini ada asam lemah HA. Nah, ini jadi dia asam monoprotik. Kalau dalam air akan menghasilkan 1 ion H+. Kemudian di sini OH-. Oke, seperti ini sehingga akan menghasilkan senyawa amin dan H2O. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Tadi udah sampai sini. Mol yang bereaksi HA itu 0,3 sama seperti mol yang bereaksi pada OH-. Karena apa? Karena di sini koefisien reaksinya sama. Ini 1, ini 1. Maka jumlah mol yang bereaksi juga sama. Ini juga karena ini juga 1 koefisien reaksinya, maka di sini juga 0,3, ini 0,3. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita kurangi. Ini berarti tinggal 0,7. Ini habis, ini 0,3, ini 0,3. Oke, nah di sini yang bersisa adalah yang asam lemahnya. Ini sisa, ini sisa.
Nah, yang bersisa adalah asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya, sehingga dapat disimpulkan ini membentuk larutan, buffer, atau penyangga. Oke adik-adik, sampai sini paham ya? Maka dapat kita simpulkan ilustrasi molekular yang membentuk larutan penyangga adalah pada tabung C. Maka jawabannya adalah yang C. Oke.